Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Anda semua dimanapun Anda berada, khususnya buat mahasiswa saya di mata kuliah Hukum Islam di Fakultas Hukum Universitas Riau. Pagi ini sesuai dengan silabus, saya akan men-share materi perkuliahan kita sesudah UTS, yaitu makanan dan minuman yang halal dan haram di dalam Islam. Sebagaimana saudara ketahui bahwa memang makanan dan minuman ini adalah kebutuhan primer bagi manusia. Jadi karena dia adalah kebutuhan primer bagi manusia, perlu bagi hukum Islam untuk menerbitkan dan juga memberikan peraturan tentang yang mana yang boleh dimakan dan diminum atau yang halal, dan yang mana yang tidak boleh dimakan dan diminum atau yang haram. Karena definisi makanan dan minuman yang halal itu sendiri adalah segala sesuatu yang boleh dimakan dan diminum berdasarkan syariat Islam. Sedangkan yang haram itu adalah segala sesuatu yang tidak boleh dimakan dan tidak boleh diminum berdasarkan hukum Islam atau berdasarkan syariat Islam. Apa anjurannya untuk memakan makanan dan meminum minuman yang halal di dalam Islam? Ada di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai orang-orang beriman, makan dan minumlah kamu yang halal yang diperoleh dari bumi ya secara halal lagi baik. Itu dia. Oke. Selanjutnya kita akan melihat makanan dan minuman itu halal atau haram di dalam Islam itu disebabkan oleh 3 faktor, ya. Disebabkan oleh 3 hal yang membuat makanan dan minuman itu halal atau haram. Yang pertama berdasarkan zat atau jenisnya. Ada makanan, ada minuman itu halal berdasarkan zat atau jenisnya, tapi ada makanan itu yang halal dan haram, yang haram berdasarkan zat dan jenisnya. Gandum dan umbi-umbian dan buah-buahan itu secara jenisnya, secara zatnya adalah makanan yang halal, ya. Kemudian air tebu, apalagi air jeruk, kemudian apalagi air kelapa muda itu adalah minuman yang halal berdasarkan jenisnya. Itu dia. Nah, yang mana makanan dan minuman yang haram berdasarkan jenisnya? Yang pertama bangkai. Bangkai itu haram berdasarkan zatnya, berdasarkan jenisnya. Yang disebut bangkai itu apa? Yang disebut bangkai itu adalah segala sesuatu yang mati tanpa disembelih. Ya. Jadi kalaupun dia hewan ternak, ya, maka kalau dia mati tanpa disembelih itu bangkai namanya. Jadi kalau dia sudah mati tak boleh dikonsumsi, haram hukumnya. Ada ayam Pak lewat di depan rumah saya Pak, kemudian saya ambil balok Pak, saya pukul Pak sampai mati Pak, saya goreng dia Pak, halal atau haram Pak? Itu haram. Kenapa? Sekalipun hewan itu adalah hewan ternak, ya, namun karena dia disembelih tidak dengan cara yang syar'i, maka hukumnya juga adalah haram. Pak, ada ayam lewat di depan rumah saya Pak, saya ambil pisau Pak, saya sembelih Pak, menghadap kiblat saya Pak, kemudian udah saya bersihkan, saya goreng Pak, apakah itu halal atau haram Pak? Tetap haram. Kenapa Pak? Itu ayam tetangga yang kau sembelih, jangan kau potong ayam orang, tidak boleh, ya. Jadi bangkai itu tidak boleh dikonsumsi, itu haram, kecuali 2 jenis, bangkai ikan dan bangkai belalang, itu boleh dikonsumsi walaupun dia bangkai, ya. Oke, berikutnya makanan yang haram yaitu segala bentuk jenis najis ataupun kotoran, ya. Kotoran manusia, kotoran itik, kotoran kambing, kotoran sapi, itu juga haram, ya. Tidak boleh dikonsumsi.
Kemudian darah dan nanah tidak boleh dimakan, tidak boleh diminum, itu juga haram, ya kan? Kemudian segala sesuatu yang tidak disembelih berdasarkan apa namanya? Segala sesuatu yang disembelih berdasarkan segala sesuatu yang tidak disembelih berdasarkan syariat. Wa ma uhilla li ghairillah. Ya kan? Tidak disembelih berdasarkan ajaran syariat, tidak disembelih menghadap kiblat, tidak mengucap bismillahirrahmanirrahim, tidak menggunakan alat sembelih yang tajam, ya. Cuma dipukulnya pakai balok atau hanya dibunuhnya begitu saja, maka itu juga adalah makanan yang haram. Kemudian yang haram itu juga adalah hewan yang hidup di dua tempat, seperti katak, buaya, itu juga haram. Atau hewan yang bertaring, ya. Dalam konteks ini semua binatang buas. Ada hewan yang bertaring, kemudian ada hewan yang bertanduk, ya kan? Ada hewan itu yang giginya itu termasuk kategori hewan yang buas, maka itu juga adalah makanan yang haram. Kemudian apalagi lebih konkretnya, hewan itu haram apabila dia memakan daging. Jadi kalau dia memakan daging, maka itu juga konteksnya adalah haram. Pak, bagaimana dengan ular, Pak? Apakah dia haram? Haram, karena dia hidup di dua tempat. Bagaimana dengan buaya, Pak? Apakah dia haram? Haram, karena dia hidup di tempat. Oh ya, khusus untuk ular ada juga kategori, ya, hewan yang berbisa itu juga haram, ya. Bukan cuma ular, apalagi misalnya lipan misalnya, jangan kau konsumsi lipan, itu hewan berbisa, ya. Jadi itu adalah makanan atau minuman yang haram berdasarkan zat dan berdasarkan jenisnya, ya. Berdasarkan zat atau berdasarkan jenisnya. Yang kedua, makanan dan minuman itu halal dan haram, ya, berdasarkan cara memperolehnya. Ada awalnya makanan dan minuman itu halal dan haram, ya. Ada awalnya makanan itu halal, ada awalnya makanan itu minuman itu halal, tapi berubah jadi haram. Kenapa? Karena cara memperolehnya tidak sesuai dengan syariat. Ya, nasi dicampur ayam geprek itu halal, halal. Tapi kalau kau makan nasi dicampur ayam geprek lalu kau tidak bayar, maka itu status hukumnya haram, ya. Nah, itu dia. Jadi kemudian makanan dan minuman yang halal, kalau diperoleh dari hasil korupsi, kalau diperoleh dari hasil rampok, diperoleh dari hasil mencuri dan yang lain-lain yang tidak dibolehkan secara syariat, maka status hukumnya juga adalah haram. Itu dia. Yang ketiga, makanan dan minuman itu halal atau haram itu dari segi manfaat dan mudaratnya. Kalau lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya, maka status hukumnya adalah halal. Tapi kalau lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka status hukumnya adalah haram. Jadi yang tahu manfaat dan mudarat mana yang lebih banyak kepada kita itu adalah kita, ya kan? Nasi itu bermanfaat, tapi kalau kepada penderita diabetes itu kurang bermanfaat, bisa mendatangkan mudarat. Daging kambing itu ada manfaatnya, tapi kalau untuk yang menderita kolesterol, ya, atau darah tinggi jangan, itu bisa mengundang mudarat. Maka yang menimbang manfaat dan mudarat itu adalah sesungguhnya kita, tentunya, ya, secara personal. Jadi artinya apa? Konsep makanan dan minuman yang halal dan haram itu sifatnya sangat dinamis, tergantung situasi dan juga keadaan. Tadi saya bilang ada yang tertinggal dari segi jenisnya, termasuk daging babi dan juga daging anjing tentunya adalah makanan dan minuman yang haram di dalam hukum syariat Islam.
Kalau kita kaitkan dia dengan kaidah hukum Islam, ya kemarin kan udah saya bilang ada 5 kaidah hukum Islam. Yang pertama, al-umuru bil maqasid, segala sesuatu itu berdasarkan niat. Yang kedua, al-musyaqqatu tajlibu bit taysir. Apa itu musyaqqah? Kesulitan itu menghendaki kemudahan. Kemudian ada ad-daruru yuzal, ya, kepayahan itu menghilangkan hukum pokok. Kemudian ada juga al-adatul muhakkamah, kebiasaan itu bisa menjadi suatu hukum. Nah, yang menjadi konteks kaidah di sini ada 2. Pertama, al-musyaqqatu tajlibu bit taysir, yang kedua adalah ad-daruru yuzal. Jadi kalau orang sudah ada kesulitan yang membuat dia kesulitan, kemudian kesulitan itu mampu menggugurkan hukum pokok karena dia menghendaki kemudahan. Contoh, kalau dia kaitannya dengan makanan dan minuman yang halal, pada prinsipnya hukum khamar itu haram, ya, haram itu. Alkohol itu pada prinsipnya hukumnya haram, tapi kalau ada keperluan medis, ya, kalau ada keperluan medis atau ada keperluan untuk obat, maka status hukumnya berubah jadi halal. Tidak boleh. Tidak apa-apa, silakan. Anda sedang berada di hutan, ya kan? Tidak ada yang mau dikonsumsi, lewat babi, ya kan? Nah, kalau lewat babi, tentu daripada kita mati tidak bisa mendapatkan makanan dan kita makan untuk sekedar bertahan hidup, silakan dikonsumsilah dia, ya. Tapi untuk sekedar bertahan hidup, jangan begitu dimakannya enak nih katanya dan habis 2 ekor. Nah itu namanya udah kepengen kali itu, ya. Jadi halalnya bagi dia daging babi tersebut apabila dia sudah cukup untuk bertahan menghilangkan rasa laparnya, ya. Nah itu dia. Nah itu dia makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam. Tentu penjelasan ini singkat sekali, tidak bisa saya buat maksimal seperti di kelas, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hikmat dan juga rasa keinginan kita untuk tetap belajar walaupun di tengah situasi virus corona yang melanda bangsa kita. Tetap semangat buat Anda semua dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan Anda diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kita bisa bertemu kembali di kampus tercinta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.